siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam family Bible Reading Journey. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan renungan kita yang terambil dari kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan merenungkan kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Dan sebelum kita mulai, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul kembali dan melanjutkan untuk merenungkan kembali kitab Keluaran. Dan kali ini kami akan merenungkan kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita membaca kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Luar biasa kalau kita lihat di sini ya. Karena malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Saat ketika dia membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Kita melihat tulah ke-10 ini merupakan tulah yang terakhir. Sehingga mereka tidak punya kekuatan. Bangsa Mesir ini ya, tidak punya kekuatan. Karena tulah-tulah yang lain, para dukun, ya, para petenung, itu mereka bisa melakukan hal yang sama. Tetapi untuk mematikan dan menghidupkan makhluk itu hanya Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam pasal ini ya, pasal ini, ayat-ayat ini dari 29 sampai 42, hal yang mungkin kita, untuk kita sendiri mungkin itu merupakan hal yang langka. Mungkin kita sendiri tidak berpikir ke arah situ, tapi itulah yang Tuhan sediakan ya. Seperti di Perjanjian Baru dikatakan, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan didengar oleh telinga, ya, itulah yang disediakan Tuhan. Bahkan Tuhan membuat hati bangsa Mesir untuk memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel ya, oleh umatnya. Emas, perak, kain-kain, semua ya. Kalau pikir siapa yang mau ngasih gitu loh. Tapi itulah Tuhan, Dia dapat merubah hati. Terkadang kita pikir bagaimana orang itu bisa luluh hatinya buat kita ya. Kalau dia udah marah, dia udah kesel, tapi Tuhan mampu, Tuhan sanggup merubahnya ya, untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Jadi dari sini, kitab sini kita dapat melihat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat yang terjadi bagi bangsa Israel, dan tentunya buat kita juga. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Jadi tetaplah terus berharap, walaupun kelihatannya kenyataan di depan kita itu terbalik, tapi Tuhan mampu membalikkan semua keadaan, sebab Dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha dahsyat. Dan itulah kita sebagai bangsa terpilih. Bahkan di sini dikatakan juga banyak orang dari berbagai bangsa. Jadi bukan saja bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang tentunya mereka melihat kuasa Tuhan itu terjadi kepada bangsa Israel. Demikianlah renungan kita kali ini, dan teruslah berharap. Sekalipun logika kita tidak nyambung, sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat ini, dan biarlah itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan itu menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami percaya bahwa firman itu adalah Engkau sendiri. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu di atas segala bangsa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi